Nah, ya, jadi perkenalkan, nama saya Andi dan partner saya Kali. Galih. Di sini kami mau code walkthrough dimulai dari migration. Yang pertama kita bikin create user game. Sini ada ID, username, password, email, dan full name, di mana ID adalah primary key, lalu ada create user history, ada ID, player choice, component choice, result, dan user ID, di mana primary key ada di ID dan user ID referensi terhadap ID dari user. Lalu ada migration create admin, ada ID, username, dan password. Di sini primary key-nya yang ID. Dan terakhir ada create room. Create room ada 3, room number, first player, dan second player. Lanjut ke model. Yang pertama bikin pengaturnya dulu di index.js. Lalu ada admin model, ya ini pengaturan modelnya lah ya. ID, username, password, primary key-nya di ID dan pakai default value UIDv4. Lanjut ke room, ada room number, first player, dan second player. Lalu ini model dari user history. User has many user history. Jadi satu user mempunyai banyak user history. Lalu passwordnya kita bikin hash dengan cara static hash, bcrypt.hashing password. User init, ada ID, username yang sama kayak yang tadi itu, password, email, full name. Itu terakhir ada user history. Ini user history belongs to user, di mana foreign key-nya adalah user ID. Lalu ada ID, buyer choice, opponent choice, result, dan user ID. Dan terakhir di seeder, user seed, kita bikin seeder. Ada ID, username, password, email, dan full name. Di sini kita bikin 1, 2, 3, 4 seeder user. Dan jangan lupa untuk passwordnya kita bikin salt dengan cara require bcrypt dan salt console sama dengan bcrypt.getSaltSync. Passwordnya jangan lupa di hashing ya, pakai bcrypt.hashing. Menengah kok presentasi. Lalu ini user history, ada ID, player choice, opponent choice, dan result user ID. Kita bikin 5 contoh. Dan terakhir admin sheet, kita cuma bikin 2, ada username dan password, dimana username-nya admin dan passwordnya ya password itu. Lalu setelah itu kita bikin controller. Di sini ada nama admin controller. Admin controller kita ada admin login. Ini register ada 3, register admin, username, password, dan confirm password. Ini dimana password tidak sama dengan confirm password, maka statusnya adalah check your input. Passwordnya kita bikin hash, lalu admin.create username, password. Ini static get buat mengambil data semua admin, get by ID, mengambil ID berdasarkan ID. Ini update buat update data admin. Static delete membuat menghapus semua data, dan static delete ini membuat menghapus by ID, const ID, dan dengan barang. User controller. Lalu untuk user controller ini hampir sama dengan admin controller, yang membedakan cuma di registernya ini aja, dimana dia lebih banyak. Yang require body-nya ada username, password, confirm password, email, dan full name. Sisanya sama sih.
Lalu game controller. Ups, ada problem. Belum terselesaikan ya. Jadi game controller ini adalah semacam game logic gitu ya. Dimana ada computer choice. Ini gamenya logiknya ada di sini. Lalu kita ngerender pos index. Ada history controller. History controller sama dengannya kayak yang tadi sih, cuma yang kita pakai itu cuma static get buat ngambil semua data history dari permainan. Lalu ada room controller. Nanti aja. Nah, ini kalau view controller cuma ngerender apa itu JS-nya aja. Lalu ada middleware. Nah, yang middleware ini dulu ini. Nah, middleware yang index.js yang di folder awal itu ada, kita bikin kelas guest out sama user. Nah, di mana untuk guest parameternya ada 3, rect, rest, dan next. Di mana this handler berarti memanggil handler ini dengan 3 parameternya. Switch pakai switch type-nya guest, ini di sini kita bikin switch type guest-nya guest, terus rect, rest, dan next. Lalu ada out index.js. Ini kita akan tadi pakai cookie parser ya, res.zen-nya ini admin. Nah, ini kan pokoknya kita ngirim ke cookie. Status cookie http only di setnya true biar menghindari XSS. Lanjut ke mana tadi? Middleware out. Nah, karena kita tadi memang pakai cookie, maka kita harus import dulu cookie parser from cookie parser, lalu digunakan pakai app.use cookie parser. Oke, cookie-nya nanti dulu. Ini kita bikinkan kelas JWT out. JWT out default option algoritmanya HS256 dan expires in 3600 second atau 1 jam. Lalu kita bikin kelas static sign, ada 3 parameter, payload, success, dan error, di mana ini memanggil JWT-nya, jwt.sign. Parameter pertama payload, success-nya pakai JWT secret. Terus this default option kita masukkan ini. Dan terakhir error, mengembalikan error. Lalu ada verify, 3 token success dan error, kita panggil jwt.verify. Yang pertama kita panggil token, terus jwt secret, ini ada di env. Dan terakhir errornya kita panggil kalau terjadi error. Lalu di sini adalah middleware itu sendiri, cookies dipanggil dari rect.cookies.token. Untuk default-nya kita pakai null. Jika token nggak ada, maka respon dengan auto-res, res.401, message-nya auto-res. Nah, kalau udah masuk ke verify, jadi kan tokennya ada tuh. Nah, ini token decoded, ini decoded adalah rect.decoded sama dengan decoded. Jadi responnya adalah decoded dari token itu sendiri. Terus lanjut di validator tadi belum ya? Ada admin validator dan user validator. Untuk admin validator ada login, username, dan password eksis. Register username, password eksis. Update ID-nya eksis. Untuk username dan passwordnya optional. Dan terakhir delete param ID eksis. User validator.
username-nya eksis. Untuk login username dan passwordnya eksis. Register username dan password eksis, email eksis, full name eksis. Kalau untuk update yang eksis cuma ID doang, sisanya opsional. Dan terakhir ada delete. Roots. Di sini kita ada roots API dan root view. Untuk root API-nya ada router, kita pakai router atau mini app. Ini kalau untuk user ini kan harus login dulu, makanya kita pakai middleware.out. Untuk router.get, kita usersnya buat ngambil seluruh data user pakai router.get. Untuk mengambil data ID pakai router.get juga, user/id. Untuk register user pakai router.post. Di sini kita manggil dulu user validator dan lanjut ke middleware.out. Dan terakhir manggil user controller register. Untuk update data user kita ada router.patch. Untuk delete id pakai router.delete dan delete all pakai router.delete. Untuk historis ini sama sih dengan yang user, ini juga sama. Untuk room ini router.get room buat nggak cuma seluruh room, ini router.get id buat nyari room id-nya. Ini router.post room, ini buat bikin room. Dan router.patch ini buat mengganti nama roomnya. Lalu kita kalau mau login pakai router.post, login plus admin.validator login, kita manggil modul login dari admin validator lewat ke middleware.guest, jadi semua orang bisa login. Lalu kita terakhir admin controller login. Untuk proses login saya juga sama. Di sini router.get choice ini buat manggil ini game controllernya. Dan di router game controller.get game sama juga. Ini buat manggil modul gamenya. Dan terakhir ini untuk router views ini kita cuma manggil-manggil aja sih. Manggil kayak dashboard itu kita manggil JS-nya dari FE-nya dashboard itu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya sekali. Ayo mas. Moodnya mas. Oh iya ya. Kedengeran ya? Ya dengar. Tes. Dengar. Kedengeran kan? Dengar. Tes. Dengar mas.
Nah, respon. Selanjutnya yang belum itu bagian yang di script buat nge-fetch dari server. Tes. Halo. Sorry. Di sini ada get admin. Kalian nge-get dari abis /admin. Kemudian ada dashboard. Di sini ada reset buat menghapus semuanya. Di sini ada remove buat menghapus per ID usernya. Di sini ada render buat nampilin di dashboard. Kemudian ini delete biar bisa menghapus. Ini get user buat ngambil dari abis user. Kemudian form admin. Ini buat menambahkan admin apabila diperlukan dari /register/admin dengan value username, password, dan confirm password. Kemudian ada edit user. Apabila diperlukan untuk mengedit, ini ada username, ada password. Kemudian untuk sign up dari user setnya, usernya. Dan di sini ada username, password, confirm password, email, dan full name dari kita ngepost ke abis register/user. Kemudian jadi kalau di sini apabila berhasil nanti otomatis langsung redirect ke login page. Kemudian ini form user dari adminnya, jadi admin bisa menambahkan seperti tadi ada username, password, email, dan full name. Kemudian homepage. Ini ada history, ini buat nampilin yang di dashboard history. Ini ada DOM sama login gamenya belum sepenuhnya kami pindahkan ke server side. Ini untuk join room setelah login, jadi perlu memasukkan room number buat roomnya, kemudian username atau sebagai first playernya. Kemudian ada login admin supaya bisa login adminnya. Di sini ada username, ada password. Kalau bisa otomatis redirect ke dashboard. Ini sebagai login admin. Kalau bisa nanti akan otomatis langsung ke join room. Itu saja sih yang belum. Yang browsernya mas. Yang mana? Browser demo aplikasi.
Kelihatan ya? Kelihatan. Ini ada tampilannya. Silakan kalau mau login, kita masukkan. Nah, apabila benar, dia otomatis ke sini. Jadi nanti setelah login bisa melihat history, bisa melihat daftar admin, bisa melihat usernya, bisa juga membuat ini form dari user. Nah, ini kan otomatis langsung ke redirect ke sini kalau berhasil. Jadi untuk memastikan itu punya token, nanti kita masukkan di cookies. Sekarang untuk di player sama sih. Token ada akan otomatis kesimpan di cookies, kemudian ini akan redirect ke join room. Tapi kami belum membuat fitur dari bagian sini ke setelah ini. Gamenya agak sekali, Mas. Kan belum. Oh, belum. Enggak, maksudnya versus komputer. Halo? Nah, itu maksudnya. Untuk game kami baru bisa membuat versus komputer. Nah, seperti ini. Tapi belum bisa membuat yang dengan usernya belum. Player 1, player 2 belum. Sekian sih. Belum ada lanjutan dari kelompok kami. Ya, mungkin itu dulu dari kami. Ya, kami kumpulkan dulu project ini, nanti bisa kami kerjakan lagi setelah deadline. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.